Itu sebabnya di Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna 'ala rasulillah qulubihim. Jadi syarat untuk sholat khusyuk mulaku robbihim liqa'a rabbihim. Itu namanya nyunnah. Pada siapa? Pada Nabi. Kan Nabi juga ketemu dulu baru nyembah. Kita nyembah terus mau ketemu ikuti siapa? Katanya Islam jadi Nabi Muhammad itu tidak sunnah. Sunnahnya seperti itu. Mari kita lakukan. Ini para santri Baitur Rahmah itu sebetulnya sudah dekat. Tinggal ceklek. Tinggal diceklek dikit sampai ke sana. Semua ayat Al-Quran sekalipun yang muka terlihat hanya dapat dipahami dengan pengalaman. Mohon maaf, saya mengajarkan orang-orang yang tidak berbahasa Arab sekalipun. Saya mengajarkan orang-orang yang hanya berlatar belakang teknologi sekalipun 4 bulan. Kalau mereka itu dibimbing dengan rasa, bisa diterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat. Takwilnya persis seperti yang diceritakan dalam hadis. Karena dia belum pernah baca hadis. Dan itu sebetulnya simpel. Karena agama ternyata sangat simpel. Kalau kita berguru kepada yang tahu. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyidan. Tapi orang yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Wa man kana yarjullah waliyan. Wa man kana yarjullah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fa inna ajlallah la'at. Maka saatnya pasti akan tiba. Jadi syaratnya cuma satu, punya keinginan atau tidak. Kalau punya keinginan pasti saatnya akan tiba. Quran surat Al-An'am 20 ayat 5. Begitu tiba, terbebas dari dosa syirik, maka sholat kita, haji kita, umroh kita luar biasa. Saya berada kemarin memimpin umroh 70 orang. Saya ajarkan bagaimana cara untuk merasakan tawaf. Ternyata subhanallah, semuanya tak subur. Padahal mereka pernah haji ada yang 11 kali. Ada yang pernah umroh 17 kali. Tapi selama ke sana tidak merasakan apa-apa. Karena tidak mengerti. Ketika saya tanya, kenapa laki-laki lari? Kenapa perempuan jalan ketika tari? Tidak mengerti. Ya pokoknya hukumnya begitu ya jalanin aja. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu baca Quran, ada kata laki-laki, itu yang dimaksud adalah ruh secara hakikat. Kalau ada kata-kata perempuan, yang dimaksud adalah jasmani secara hakikat. Maka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa diterjemahkan laki-laki pemimpin yang perempuan. Kasihan dong perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Itu maknanya apa? Sesungguhnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, Tuhan itu pemimpinnya jasmani. Siapa yang boleh jadi pemimpin di negeri ini? Orang-orang yang sudah mampu mengangkat ruh pada dirinya sebagai pemimpinnya. Dia berhak jadi pemimpin. Kalau orang sudah dipimpin oleh ruhnya, dia tidak pernah berani bohong. Coba saja. Kalau kita bohong, ada yang menggoda di dalam? Kalau kita berkhianat, ada yang menggoda di dalam? Sesungguhnya teguran itu akan kena. Tapi teguran itu tidak pernah kita pedulikan. Makin lama makin sayang, makin tidak ada sama sekali. Ketika kita berbuat maksiat, tidak ada yang menggoda kita di dalam. Itu tanda kaum kita sudah mati. Gak ada takut. Berzina saja tidak takut. Nyolong di kantor tidak takut. Korupsi tidak takut. Ini karena pimpinan dan dalamnya sudah tidak ada lagi. Kaswatnya sudah mati. Titik Tuhan sudah tidak ada. Aliran-aliran kebijakan sudah tidak ada lagi mengalir ke dalam dirinya. Ini tanda-tanda berbahaya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya ruh itu pemimpinnya jasmani. Maka aku ciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan secara hakiki adalah rohani dan jasmani. Semua bisa berpasang-pasangan. Maka ada ayat yang mengatakan wafurun ini di surga disediakan bidadari-bidadari cantik. Untuk siapa? Untuk Bapak? Bukan. Untuk kita semua. Untuk ruh kita semua. Surga bersatu. Ya ruh saja dan laki-laki. Semua laki-laki kembali ke surga. Pantas kalau ada hadis yang mengatakan penghuni neraka kebanyakan perempuan. Sekarang nanti perempuan yang dimaksud bukan ibu. Tapi perempuan yang dimaksud adalah jasmani. Di neraka itu banyak penghuninya adalah perempuan. Artinya apa? Penghuni neraka adalah mereka-mereka yang dalam hidupnya hanya mengedepankan urusan-urusan jasmani. Baik bapak maupun ibu. Itu namanya
Islam universal. Islam sangat luar biasa. Islam sangat universal. Islam itu tidak universal. Manusia bisa beragama cuma syariatnya saja. Tidak pakai tarekat, tidak pakai hakikat. Akibatnya Islam itu nggak ada rasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sangat senang kita berbicara. Dan satu lagi ada yang saya lupa tadi. Kenapa kali itu yang lari, laki-laki yang jalan perempuan? Mengerti sekarang? Laki-laki melambangkan rohani, perempuan melambangkan jasmani. Kalau kita sudah tahu, namanya sudah janji bahwa urusan rohani akan kita kedepankan ketimbang urusan jasmani. Layanilah istri kita yang pertama ini. Kasihan sering kita sakiti. Dia adalah roh kita, dia adalah jiwa kita. Dia ingin mendapatkan makanan sebagaimana jasmani kita mendapatkan makanan. Bapak Ibu yang saya cintai, jam berapa sekarang? Jam 12 sore. Alhamdulillah. Berarti saya sudah berbuka lebih dari 1,5 jam. Capek nggak, Pak? Capek nggak, Bu? Yang duduk nggak capek. Yang capek itu yang diri, dia ngomong. Capek. Tapi insya Allah, ini cuma sekedar membuka pikiran kita. Wah, ternyata agama itu simpel. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mari kita pindahkan. Kalau hari ini kita tidak tahu dan kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu, rubahlah menjadi tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu. Hanya dalam waktu hitungan bulan kita akan menjadi orang yang tahu. Dan saya tahu bahwa saya. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya. Marilah kita tunjukkan keakuan kita, tunjukkan ego kita, tunjukkan ketamakan kita, kesombongan kita, keserakahan kita. Sekali-kali pejamkanlah mata ini, hentikan segala aliran-aliran duniawi yang sampai ke mata ini. Biarkanlah kalbu kita hanya diisi oleh Dia, Allah yang Maha Penyembuh. Biarkanlah kalbu kita hanya untuk Dia. Izinkan Dia mengisi seluruh relung kalbu di dalam jiwa kita. Mari kita awali mengajar ini dengan menyadari betapa banyaknya kesalahan kita di dalam hidup ini. Dengan istighfar, ikuti saya, lakukan ucapan istighfar ini dengan sepenuh hati dan tujukan istighfar ini untuk minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita di dalam hidup ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana, demikian panjang perjalanan hidupku. Entah sudah seperberapanya waktu yang telah aku habiskan untuk menjalani kehidupan ini, tapi kami merasa jiwa ini begitu kering. Kami merasa jiwa ini begitu sepi, ya Allah. Kami sangat rindu denganmu, ya Allah. Sembuhkanlah cinta kami kepada-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah cinta kami kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu, ya Allah. Sembuhkanlah cinta kami kepada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan kami kepada cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadari betapa banyak waktu yang telah kami habiskan untuk melayani hawa nafsu kami, ya Allah. Betapa banyak waktu yang kami habiskan untuk melayani keinginan-keinginan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang malu
Sehingga kami menjadi orang-orang yang jatuh cinta pada dunia ini, lebih cinta kami kepada-Mu, ya Allah. Sedemikian cintanya kami kepada dunia ini, ya Allah. Terkadang kami sering menghalalkan hawa nafsu yang ada pada diri kami, ketimbang menuhankan Engkau, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa faqina wa mawlana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultani ilahi antal maqsudi wa litaqabatuhu atini mahabbataka wa liqurnika wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Rabbana, hanya Engkau lah tujuan kami, hanya Engkau yang kami cari, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlari tetap menggapai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami berkumpul di tempat-Mu yang mulia ini dalam rangka tasyahur nikmat atas segala yang Kau berikan kepada pesantren kami yang kami desa ini, pesantren Baitur Rahmah yang telah dirintis oleh para leluhur kami yang suci dan mulia. Jadikanlah pesantren ini sebagai tempat untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang soleh. Jadikanlah pesantren ini sebagai tempat untuk melahirkan generasi yang Engkau idamkan, ya Allah. Kami syukuri segala kenikmatan ini, ya Rabbal. Kami terima apapun yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin itu adalah pilihan-Mu yang terbaik bagi diri kami. Ya Allah, ya Rabbal, segala puji hanya pantas bagi-Mu. Janganlah Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan sanjungan. Janganlah Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan pujian. Janganlah Kau biarkan diri kami mengatakan Alhamdulillah, sementara telah kami menjauhi Alhamdulillah. Di satu saat kami mengatakan segala puji hanya bagi-Mu, tapi pada saat yang sama kami ingin sanjungan, kami ingin pujian, kami merasa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil kami sendiri. Betapa sombongnya kami, betapa hinanya diri kami, betapa tidak berartinya diri kami. Oleh karena itu, ajarkan sifat kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami bisa berbuat tanpa keinginan, tanpa muat, agar kami menyembah-Mu semata-mata karena cinta kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal, Engkau lah Sang Malik yang Mu'id, Engkau yang menguasai hari pembalasan, Engkau yang boleh menghukum, ya Allah. Engkau yang berhak menilai, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Selama ini yang kami lakukan adalah menghukum orang lain. Selama ini yang sering kami lakukan adalah membuat daftar kesalahan-kesalahan orang lain. Sementara kami melupakan kesalahan diri kami sendiri. Begitu sibuknya kami mencatatkan aib-aib orang lain, ya Allah. Sampai kami lupa siapa diri kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Tunjukilah kami ke jalan-Mu. Tunjukilah kami ke jalan-Nya para siddiqin. Tunjukilah kami ke jalan-Nya para syuhada. Tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang saleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang Kau berkati.
Jangan pula Engkau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepada-Mu, sehingga kami menjadi orang yang tersesat ketika pulang kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan, karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam penglihatan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pendengaran kami, ya Allah. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam lisan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke sisi kanan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke sisi kiri kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di depan kami, ya Allah. Karuniakanlah cahaya-Mu di belakang kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di atas kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di bawah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pikiran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam hati dan darah kami, ya Allah. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam jiwa kami. Ya Allah, ya Tuhan, jangan Kau hukum kami sekiranya kami lupa kepada-Mu. Jangan Kau hukum kami sekiranya kami bersalah kepada-Mu, ya Allah. Janganlah Kau pikulkan beban kepada kami yang kami sendiri tidak akan sanggup untuk memikul beban itu, ya Allah. Janganlah Kau pikulkan beban kepada kami sebaliknya beban yang pernah Kau pikulkan kepada generasi-generasi sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan, maafkanlah kami. Ampunilah kami. Kasih sayangilah kami, ya Allah. Lindungilah kami dari ketertutupan jiwa kami. Lindungilah kami dari kebodohan kami. Lindungilah kami dari keakuan kami. Lindungilah kami dari perasaan merasa benar sendiri. Kami merasa sedang menyembah-Mu, ya Allah. Kami takut Engkau sedang merasa disembah oleh kami, ya Allah. Kami merasa sedang mencintai-Mu, tapi Engkau sudah merasa dicintai oleh kami, ya Allah. Maafkanlah kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami, ya Allah. Jangan Kau panggil kami sekarang, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kalau Engkau izinkanlah itu baik bagi diri kami, ya Allah. Berikanlah izin kepada kami agar kami punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang Kau cintai, agar kami bisa mengenal Engkau, ya Allah. Kami takut ketika rohani keluar dari jasmani, kami takut, ya Allah. Rohani kami tidak bisa melihat-Mu, ya Allah. Kami takut dengan kegelapan yang Kau gambarkan di Quran-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qawlan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka kamal al-'afiyah wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka al-ghina'a 'anil nas ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالحق بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا عالم الحال إليك وجهت فمن علينا بالقدر وكن لنا واصلح البال
أتى وقد بمت نسبها مستدركا بعدها يا واسع الجود جودها فالخير خير وعندها فوق الذي رام عبده قدري برحمتك في الحال يا موجد الخلق طورا وموسع الكل برا أسألك شبال سترا على القبائح والأخطار يا من يرى سر قلبه حسبي اطلاعه كحسبه أمحو بعفوه كذنبه واصلح قصوده والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولن يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وهاب أشكو إليك وأبكي من شوق ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشاموة الجيل والقرار وحب دنيا ذميما من كل خير عقيما فيها البلايا مقيما وحشبها فات واشبار
يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجهاد والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكمال قد استعنتك ربي على مداومة قلبي فامحو بعفوك ذنبي حلاوة أنظر بلا مثال يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي وليس شيئا مخافي عليك تغسيل ويجمال يا رب عبدك ببابك يخشى أليمها عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذر وبالكسار وفقر فاهزم بيسرك عسرك بمحض جودك والإقبال فاغلل عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبان لكل ما عنه قد حان فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرر بلا مثال جودك وفضلك وبرك يرجى ومدشرك وقمرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وعبدك
الله يا رب أنت نصيري فلا أجدكم كل خيري واجعل جنبك بصيري واختم بنعمة الأجال وصل في كل حال